Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bolehlah mau menjelaskan tentang lebih memantapkan perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen itu terjadi ya. Jadi sebenarnya ketika kita nanti melihat yang namanya suatu senyawa, kita harus menentukan bagaimana ikatannya itu terjadi, apakah ikatan berupa ionik atau kovalen. Nah, ciri-ciri dari ikatan ionik yaitu ikatan terjadi karena serah terima elektron. Jadi unsur yang berikatan adalah unsur logam ketemu dengan unsur non logam. Siapa saja unsur-unsur logam itu? Unsur yang cenderung melepaskan elektron, atau dengan kata lain dia yang memiliki elektron valensi kecil. Jadi dia kemampuannya lebih enak melepaskan elektron. Biasanya siapa saja golongan yang berada di 1A, 2A, 3A dan transisi. Ya, itu contoh-contoh unsur-unsur yang ada di logam yang sering muncul. Ada natrium, litium, kalium, berilium dan sebagainya. Sedangkan kalau non logam adalah unsur yang cenderung menangkap elektron. Jadi dia yang cenderung menangkap elektron itu berada di golongan 4A sampai 7A. Yang sering muncul adalah contohnya karbon, silikon, oksigen, natrium, klor, fluor, fosfor, brom, iodin dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang lebih lagi ya untuk ikatan ionik. Kalau kemarin itu contohnya kita yang sering dipakai adalah natrium klorida. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya yang lain? Nah, di sini ada unsur kalsium dan klor. Bagaimana senyawa yang terjadi secara ionik, bagaimana proses berikatannya. Jadi kita harus memastikan dulu untuk ininya ya, untuk konfigurasi elektron secara kulit. Jadi kita buat konfigurasinya untuk kalsium, yaitu seperti di situ sudah jelas ya. Jadi nanti kita akan lihat elektron valensinya. Jadi kalau elektron valensinya berarti di situ kalsium adalah 2, maka dia lebih cenderung melepaskan elektronnya, yaitu sebanyak 2 untuk jadi oktet. Sedangkan klor lebih enak menangkap 1 untuk oktetnya. Jadi kalau kita buat reaksinya atau membuat proses ikatannya, maka Ca yang punya elektron valensi, kalau kita buat Lewisnya menjadi seperti itu, dia akan melepaskan 2 elektronnya. Loh, kenapa Cl hadir 2? Karena kalau hanya 1 maka Ca tidak bisa melepaskan dua elektronnya. Jadi Cl-nya harus membuat menjadi 2 duplikasinya ya. Jadi harus menyediakan dimana nanti yang dilepas dan ditangkap itu harus sama. Jadi Ca melepaskan 2 elektron, maka Cl akan hadir sebanyak 2 buah ionnya. Jadi nanti akan menjadi Ca2+ dan Cl- sebanyak 2 buah ion ya. Jadi nanti kalau kita lihat maka ion yang ada adalah Ca2+ dan 2 Cl-, sehingga senyawa yang terjadi adalah CaCl2. Nah, seperti itu. Sedangkan contoh yang kedua di sini diberikan adalah 13 aluminium dan 9 fluor. Maka seperti tadi, jadi harus dikonfigurasi elektron dulu. Lihat elektron valensinya, buat simbol Lewisnya. Jadi Al cenderungnya harus melepaskan semua 3 elektronnya. Kalau fluornya berarti hanya hadir 1, maka dia hanya bisa menangkap 1 elektron dari Al. Maka fluor harus memastikan dirinya menjadi 3 pergandaan. Jadi menggandakan diri sebanyak 3 buah. Sehingga nanti yang dilepaskan elektron 3 elektron dan fluor menangkap satu-satu sebanyak 3 buah ion fluor. Sehingga nanti kalau kita buat reaksinya maka ada Al3+ dan 3 fluor min 1. Nah, kalau jadi senyawa akan jadi AlF3. Jadi kita lanjut ke ikatan kovalen ya. Jadi perbedaan jelas antara ikatan kovalen dan ikatan ionik itu terletak pada unsur yang berikatan. Kalau ionik adalah logam dan non logam, maka ikatan kovalen terjadi karena pertemuan antara unsur non logam dan non logam. Jadi dua-duanya itu kemampuannya menangkap elektron. Maka kalau sama-sama menangkap elektron, berarti mereka itu akan melakukan yang namanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi coro Jawanya itu urunan bareng. Jadi kalau kamu urun 2, saya juga urun 2. Aturannya adalah untuk menjadi oktet atau duplet gitu ya. Contoh yang ada di sini. Nah, saya memiliki di situ adalah yang pertama Cl dan Cl. Jadi ada 17 Cl dan 17 Cl.
ketika nanti mereka berikatan, bagaimana proses yang terjadi. Jadi kalau kita buat konfigurasinya elektron, mereka akan memiliki 7 elektron valensi sama-sama, dan berarti kemampuannya adalah menangkap 1 elektron. Jadi kalau buat Lewisnya seperti ini, mereka punya 7, ini juga sama 7. Nah, caranya kalau dia ini pengennya adalah menjadi 8 oktet, berarti dia butuh 1 elektron. Dia juga sama butuh 1 elektron. Maka mereka akan bekerja sama sehingga sama-sama untuk menyumbang satu-satu. Jadi kalau berikatan akan seperti ini. Jadi ini yang dikatakan memakai elektron secara bersama-sama, urunan satu-satu. Berarti di sini menjadi 8 dengan cara memakai 1 anak Cl yang sebelah kanan. Dan di sini juga sama, dia memakai 1 anak Cl yang sebelah kiri, sehingga sama-sama 8. Cl dan Cl berarti berikatan menjadi Cl2. Ikatan 1 sama 1 di sini namanya adalah single bond. Jadi jenis ikatannya karena 1 buah berikatan maka hanya menjadi ikatan tunggal. Nah, contoh yang kedua di sini adalah 8O dan 8O. Jadi oksigen mau bertemu dengan oksigen. Prosesnya bagaimana? Sama-sama keinginannya adalah menangkap 2 elektron. Jadi kalau dia Lewisnya 6, di sini juga 6. Bagaimana caranya biar sama-sama 8 atau oktet? Mereka berarti harus bekerja sama. Kalau kamu 6 punya 6 pengen 8, berarti dia butuh 2, dia juga sama butuh 2. Sehingga kalau kita buat ikatan sedemikian rupa, berarti saling menyumbang 2 anaknya. Jadi 2 di sini berasal dari O sebelah kiri, 2 di sini berasal dari O sebelah kanan. Jadi kalau kita jumlah, mereka sama-sama bisa menjadi oktet. Jadi oktet dengan cara memakai 2 elektron secara bersama-sama. Kalau saya buat berarti jenis ikatannya yang terjadi berarti ini adalah 2 buah ya. Jadi 2 memakai bersama, ini yang namanya double bond. Jadi ikatannya adalah ganda. Namanya adalah ikatan double atau ikatan 2. Untuk yang ketiga, saya memberikan di sini contoh adalah nitrogen dan nitrogen. Jadi nitrogen itu kalau konfigurasi menjadi 25, butuhnya 3 elektron sama-sama ya, butuh 3 elektron. Ini Lewis yang terjadi. Jadi Lewisnya berarti simbol Lewis untuk elektron valensinya 5 dan 5. Mereka pengen jadi 8, di sini juga 8. Bagaimana cara mereka bisa memakai secara bersama-sama? Maka urunan bareng atau memakai berapa elektron kira-kira? 3 elektron secara bersama-sama. Maka 3 anaknya nitrogen disuruh berikatan dengan 3 anak nitrogen yang sebelah kanan, sehingga nanti masing-masing akan berikatan mencari temannya, dan di sini masih ada sisa 2 yang berikatan sendiri, yang memiliki 2 yang sendiri-sendiri. Nah, jadi di sini kalau kita jumlah akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 dengan cara memakai 3 bersama anak nitrogen sebelah kanan. Di sini juga 8 dengan cara memakai 3 elektron nitrogen sebelah kiri. Kalau kita buat ikatannya berarti ini adalah 3 lapis untuk ikatan, atau namanya adalah triple bond menjadi N2.